Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Shalom. Pada kesempatan ini, kami ingin mengajak saudara untuk datang kepada penyelidikan firman Tuhan yang kami ambil dari teks Alkitab, Kejadian pasalnya yang kedua, ayat 1-3. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembacaan dan penyelidikannya, mari kita tunduk sejenak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang indah Engkau berikan untuk kami dapat menyelidiki firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami pelajari dapat membawa kebaikan dalam hidup kami dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menjawab doa kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita coba membuka Alkitab kita dan kita lihat di Kejadian pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, saya ingin kita lihat dalam ayat yang ketiga dari Kejadian pasal 2, dia mengatakan begini, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu. Ini kata memberkati, kata kerja ini kata kerja yang ketiga yang terdapat dalam kitab Kejadian, di awal kitab Kejadian. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 20, 21, dan 22, di situ dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 22, coba kita perhatikan. Ayat 22 mengatakan, lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyak, serta penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Saudara perhatikan sini, dalam kitab Kejadian ini, kata berkat yang pertama itu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 22. Allah memberkati. Ini luar biasa saudara, Allah menciptakan lalu Allah memberkati. Ya. Sini secara khusus ini dia katakan bahwa supaya makhluk-makhluk hidup terkait itu dapat berkembang biak, menjadi banyak dan memenuhi bumi. Ini luar biasa saudara. Ini dia katakan Allah memberkati. Dengan tujuan khusus di sini adalah supaya dapat berkembang biak dan memenuhi bumi. Nah, kemudian kata berkat yang kedua itu terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Di sini dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini kata
berkat, kata memberkati yang kedua yang terdapat dalam kitab Kejadian. Ini saudara, coba kita lihat. Kedua kata berkat ini yang ada dalam ayat 22 dan ayat 28 ini, kata memberkati ini ditujukan kepada makhluk hidup. Ini ditujukan kepada makhluk hidup. Yang pertama adalah burung-burung dan segala ikan di laut dan segala binatang-binatang yang berkeriapan. Allah memberkati supaya mereka bertambah banyak, berkembang biak, dan penuhi bumi. Tapi dalam ayat 28, Allah memberkati manusia. Allah memberkati manusia. Jadi pemahamannya sebanyak. Tetapi paling kurang yang pertama adalah Allah mensahkan pernikahan mereka. Allah menuduhkan mereka dalam satu maligai rumah tangga. Dan kemudian kata memberkati ini adalah juga untuk keturunan, agar manusia ini bisa beranak cucu, bertambah banyak, dan penuhi bumi. Itu kata memberkati yang ada di sana. Tetapi juga kata memberkati di sini juga adalah kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Dalam kaitan kebutuhan rohani dalam hubungan dengan Allah, dan kaitan dengan kebutuhan hidup mereka di planet bumi ini. Makan, minum, dan semuanya. Itu adalah dimaksud dalam Allah memberkati. Melalui berkat Allah, manusia ini akan berkembang biak, beranak cucu, dan memenuhi bumi ini. Melalui berkat Allah, maka ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan semua yang berkeriapan dalam laut, dan yang berterbangan di langit, itu semuanya diberkati oleh Allah. Artinya mereka hidup berkembang itu oleh karena berkat Allah. Allah yang menciptakan dan Allah yang bertanggung jawab untuk menjaga kesinambungan kehidupan makhluk-makhluk hidup ini. Kita punya Tuhan, kita punya hidup ini oleh karena berkat Tuhan. Tanpa berkat Tuhan tidak ada kehidupan. Allah tidak hanya menciptakan lalu membiarkan kita untuk berjuang sendirian. Tidak. Allah menciptakan kita, tetapi juga Allah memberkati kita. Itu sebabnya perlu hubungan yang kuat dengan Allah. Selalu bergantung berharap kepada Allah. Allah harus menjadi fokus penyembahan kita. Karena inilah alasannya. Kita punya hidup hanya oleh karena Allah memberkati kita. Yang kedua di sini dia katakan, yang ketiga adalah berkat ini yang Allah nyatakan di sini dalam ayatnya yang ketiga dari Kejadian pasalnya yang kedua. Di situ dia katakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tadi kedua, kata memberkati itu untuk makhluk hidup. Tapi sekarang yang berkat yang ada di dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat 3, Allah memberkati, itu menyatakan bahwa bukan kepada makhluk hidup, tapi kepada hari Sabat. Hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh itu sebagai hari Sabat, tetapi hari itu diberkati oleh Allah. Siapa yang datang menyembah Allah pada hari itu? Allah memberkati dia. Allah memelihara dia. Allah menjaga kesinambungan hidupnya. Dan dia akan tetap selalu berada hanya dalam berkat Allah. Tanpa berkat Allah, manusia itu tidak dapat hidup. Itu sebabnya ada satu prinsip hidup yang penting di sini. Bagi manusia, hari Sabat ini, hari ketujuh itu diberikan. Allah bukan hanya memberkati dia untuk hidup dalam suatu kehidupan rumah tangga. Allah bukan hanya memberkati dia untuk hanya memiliki keturunan. Allah bukan hanya memberkati dia untuk makan dan minum, tapi Allah perlu memberkati dia oleh karena dia menurut perintah Allah datang berhenti pada hari yang ketujuh dan menguduskan dia atau mengasingkan seperti Allah mengasingkan dari 6 hari yang sebelumnya. 6 hari
Tuhan berikan untuk manusia bekerja, beraktivitas, tetapi hari yang ketujuh Tuhan berikan untuk manusia berhenti. Dan hari itu adalah hari yang harus diasingkan sebagaimana Allah. Kadang-kala manusia tidak dapat mengasingkan hari itu karena sibuk. Ya, pekerjaan belum selesai dalam 6 hari, maka mereka gunakan hari yang ketujuh untuk bekerja. Dia tidak dapat mengasingkan, dia tidak dapat membedakan, atau dia tidak mampu untuk membedakan oleh karena berbagai kepentingan-kepentingan dunia atau kepentingan diri yang mendesaknya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Allah, Allah memberikan hari itu sebagai hari perhentian. Sebagaimana Allah berhenti dari segala pekerjaannya, maka mereka yang percaya kepada Dia, yang beriman kepada Dia harus juga melakukan hal yang sama, berhenti dari segala pekerjaan, menjadikan hari itu menjadi hari Sabat. Nah, yang kedua adalah ya, mereka pun juga harus menyucikan, mengasingkan, membedakan mana hari kerja dan mana hari perhentian, hari istirahat atau hari untuk menyembah Tuhan, atau hari di mana membangun hubungan yang hidup dengan Allah melalui doa, pujian, penyembahan kepada Dia, dan melalui belajar firman Allah, mengenal Dia. Itu adalah hari yang khusus, hari yang harus diasingkan sehingga kita dapat memanfaatkan hubungan yang hidup itu dengan Allah kita. Yang berikut, yang terakhir adalah itu hari yang penuh berkat. Walaupun Allah memberkati hari itu, bukan berarti bahwa manusia tidak dapat diberkati ketika memasuki hari itu. Karena hari itu hanya istilahnya bahwa diberikan oleh Allah kepada hari ketujuh. Tetapi ini memberikan petunjuk bahwa hari itu hari yang penuh berkat. Karena Allah sudah memberkati hari itu artinya bahwa ketika kita masuk pada hari yang ketujuh itu, kita berhenti pada hari ketujuh itu, kita mengasingkannya hari itu, maka itu hari itu akan menjadi sumber berkat bagi kita. Karena Allah telah mencanangkan berkat itu di hari yang ketujuh itu. Siapa yang datang berbakti kepada Dia pada hari itu, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak saudara untuk melihat kebenaran ini. Dan saya memanggil saudara agar mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus agar menuntun kita, menyanggupkan kita untuk dapat berhenti pada hari ini, menguduskannya, mengasingkan, membedakannya dari hari-hari yang lain, 6 hari yang lain, dan biarlah dalam kebaikan Tuhan kita pun juga diberkati pada hari itu. Untuk kebaikan hidup kita, tapi itu juga adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari berbakti pada hari itu, dan mari menerima berkat yang Tuhan sudah canangkan pada hari itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman-Mu dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1-3 secara khusus penekanan tentang Allah memberkati hari ketujuh. Telah kami terima. Di dalam segala keterbatasan kami berdoa, Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat belajar dan kami dapat memahami pemahaman-pemahaman yang lebih jauh tentang arti dari Allah memberkati hari ketujuh. Agar dengan demikian manfaatnya kami terima secara penuh, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan kehidupan kami sesungguhnya yang kami rindukan nantikan adalah waktu anak-Mu Yesus Kristus datang dalam kemuliaan, kami semua berapa tempat dalam kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.